Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Ini adalah pengertian dari A. Asesmen, B. Pengukuran, C. Penilaian, atau D. Evaluasi. Tentu jawaban yang tepat adalah C. Penilaian. Adapun penjelasannya, penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Jadi penilaian itu untuk mengambil keputusan ya teman-teman. Nomor 2. Penilaian yang dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. A. Penilaian sikap, B. Penilaian otentik, C. Penilaian berkesinambungan, atau D. Penilaian kelas. Yang mana teman-teman? Ya, jawaban yang tepat adalah D. Penilaian kelas. Adapun penjelasannya, penilaian kelas dapat dimaknai sebagai proses pengumpulan dan penggunaan informasi oleh guru melalui sejumlah bukti untuk membuat keputusan tentang pencapaian hasil belajar atau kompetensi siswa. Nomor 3, manakah pernyataan di bawah ini yang tidak merujuk kepada makna mastery learning? A. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. B. Jika peserta didik dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya, diajarkan sesuai dengan karakteristiknya, maka sebagian besar dari mereka akan mencapai ketuntasan. C. Guru harus mempertimbangkan antara waktu yang diperlukan berdasarkan karakteristik peserta didik dan waktu yang tersedia di bawah kontrol guru, atau D. Peserta didik yang belajarnya cepat perlu waktu yang lebih lama untuk materi yang sama dari teman lainnya. Nah, jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman. Peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Ini belajar tuntas ya teman-teman. Adapun penjelasannya, nah ini belajar tuntas atau mastery learning, yaitu peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Nomor 4, manakah pernyataan di bawah ini yang bukan kriteria ketuntasan belajar? A. Berdasarkan acuan patokan, yaitu perolehan nilai atau prestasi seorang peserta didik
dibandingkan dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan patokan yang ditetapkan. B. Berdasarkan acuan normatif, yaitu perolehan nilai atau prestasi seorang peserta didik dibandingkan dengan kemampuan kelompoknya. C. Kriteria ketuntasan 0% sampai 100%, yang ideal adalah 75%. D. Pihak sekolah dapat menetapkan sendiri kriterianya dengan mempertimbangkan kemampuan akademis siswa, kompleksitas indikator, dan daya dukung. Yang mana, teman-teman? Ya, yang bukan adalah B, berdasarkan acuan normatif, yaitu perolehan nilai atau prestasi seorang peserta didik dibandingkan dengan kemampuan kelompoknya. Adapun kriteria ketuntasan belajar per indikator berdasarkan acuan kriteria atau patokan, PAK atau PAP, perolehan nilai atau prestasi kemampuan seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan peserta kelompoknya, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki sebelumnya dan kriteria atau patokan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan dari 0 sampai 100% idealnya adalah 75%. Lalu pihak sekolah dapat menetapkan sendiri dan mempertimbangkan kemampuan akademis siswa, kompleksitas indikator, daya dukung, guru sarana. Dinyatakan 1. Tuntas apabila skor yang dicapai lebih dari kriteria ketuntasan. 2. Tuntas indikator yaitu KD, SK, dan MAPEL. Kompetensi dasar, standar kompetensi, dan MAPEL. Nomor 5. Seorang peserta didik dapat dikatakan mencapai tuntas belajar apabila A. Peserta didik memperoleh nilai mendekati kriteria ketuntasan. B. Peserta didik memperoleh nilai sama dengan kriteria ketuntasan. C. Peserta didik memperoleh nilai lebih besar dari kriteria ketuntasan. Atau D. Peserta didik memperoleh nilai sama dengan atau lebih besar dari kriteria ketuntasan. Yang mana, teman-teman? Tentu jawabannya adalah D ya, teman-teman. Minimal sama atau lebih besar itu bagus ya, teman-teman. Nomor 6. Manakah pernyataan di bawah ini yang merupakan pentingnya KKM bagi guru? A. Untuk mengetahui prestasi belajar siswa. B. Untuk mengetahui kondisi kemampuan siswa. C. Untuk mengetahui karakteristik belajar siswa. D. Untuk mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai siswa. Yang mana, teman-teman, ini mirip-mirip ya. Jawaban yang tepat adalah D ya, teman-teman, untuk mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai siswa. KKM diperlukan guru untuk mengetahui kompetensi yang sudah dan belum dikuasai secara tuntas. Nomor 7. Manfaat hasil penilaian bagi guru diantaranya dapat digunakan untuk kepentingan A. Pengajaran remedial, B. Pengayaan, C. Perbaikan program atau kegiatan, D. Pengajaran remedial, pengayaan, dan perbaikan program atau kegiatan. Tentu jawabannya adalah D ya, teman-teman, remedial, pengayaan, dan perbaikan program atau kegiatan. Adapun penjelasannya, manfaat hasil penilaian bagi guru diantaranya dapat digunakan untuk kepentingan pengajaran remedial, pengayaan, dan perbaikan program dan kegiatan. Nomor 8. Secara etimologi, istilah remedial berarti bersifat A. Mengajarkan, B. Meluruskan atau membenarkan, C. Membimbing, atau D. Menyembuhkan atau memperbaiki. Nah, remedial itu menyembuhkan atau memperbaiki ya, teman-teman. Secara etimologi, remedial berarti bersifat menyembuhkan atau membetulkan atau membuat menjadi lebih baik. Maka pengajaran remedial adalah suatu bentuk pengajaran yang bersifat menyembuhkan atau membetulkan atau membuat pengajaran menjadi lebih baik. Nomor 9. Di bawah ini karakteristik pengajaran remedial kecuali yang bukan ya, teman-teman.
A. Dilakukan setelah diketahui kesulitan belajar dan kemudian diberikan pelayanan khusus sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakangnya. B. Tujuan pembelajaran indikator disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. C. Pendekatan, metode, dan teknik atau strategi yang digunakan bersifat seragam. D. Dilaksanakan melalui kerjasama atau kolaborasi antara guru dengan pihak-pihak terkait seperti ahli tes, pembimbing, dan ahli khusus dalam bidang tertentu. Yang mana teman-teman? Ya, tentu jawabannya yang bukan adalah C ya teman-teman. Pendekatan, metode, dan teknik atau strategi yang digunakan bersifat seragam. Harusnya beragam ya mungkin teman-teman. Adapun penjelasannya, karakteristik pengajaran remedial. Yang pertama, dilakukan setelah diketahui kesulitan belajar, kemudian diberikan pelayanan khusus sesuai dengan jenis, sifat, dan latar belakangnya. Kemudian tujuan pembelajaran atau indikator disesuaikan dengan kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik. Lalu pendekatan, metode, teknik, atau strategi yang digunakan bersifat diferensial, yaitu disesuaikan dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajarnya, serta melalui pendekatan individual. Lalu dilaksanakan melalui kerjasama atau kolaborasi antara guru dengan pihak-pihak terkait seperti ahli, tes, pembimbing, dan ahli khusus dalam bidang tertentu. Lalu alat-alat yang dipergunakan lebih variatif, karena mungkin para peserta didik tertentu lebih memerlukan alat khusus tertentu. Lalu dalam hal evaluasi, alat atau instrumen yang dipergunakan disesuaikan dengan tingkat kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, baik mengenai jenis, bentuk, maupun teknik evaluasinya. Nomor 10, pelaporan hasil penilaian belajar anak tunagrahita sebaiknya berbentuk A. Kuantitatif, B. Kualitatif, C. Deskriptif dan kualitatif, D. Kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Yang mana teman-teman? Antara C atau D ya. Nah, tapi yang lebih tepat adalah C. Deskriptif dan kualitatif. Jadi tidak berdasarkan angka tapi deskripsi. Nah, penentuan ketuntasan belajar lebih ke arah penggambaran kemampuan atau kemajuan yang dapat dilakukan secara deskriptif kualitatif daripada kuantitatif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, wa rizqan thayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.